Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini kita mau memulai hari dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bersekutu denganmu selalu.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Start Fresh. Tahun baru sering menjadi momen yang kita manfaatkan untuk refleksi dan membuat resolusi dalam hidup ini. Namun, seringkali kita terbebani oleh masa lalu seperti kesalahan, kegagalan, atau luka yang belum sembuh. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17 memberi pengingat bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan yang lama dan hidup dalam pembaruannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang start fresh, yang memulai hal baru bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat kisah Paulus sebagai contoh nyata dari seorang yang memulai awal baru di dalam Tuhan. Sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus adalah seorang penganiaya gereja, penganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Namun perjumpaannya dengan Yesus saat di jalan menuju Damsyik itu mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia meninggalkan hidupnya yang lama dan menjadi rasul yang dengan berani memberitakan Injil. Apakah yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus ini? Yang pertama, pengampunan atas masa lalu. Di dalam Ibrani 8 ayat ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Paulus adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Sebagai Saulus, ia menganiaya gereja, tetapi Tuhan mengampuni dan bisa memakai dia untuk tujuan yang besar. Haleluya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus? Yang kedua adalah transformasi oleh kasih karunia. Di dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidup Paulus berubah total setelah perjumpaan dengan Kristus. Dari seorang yang membenci Kristus menjadi seorang yang hidup sepenuhnya untuk Kristus. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah Paulus? Hidup dalam identitas baru. Paulus menghidupi identitas barunya dengan penuh dedikasi dalam pelayanan, meskipun menghadapi banyak tantangan dan penderitaan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Paulus tidak membiarkan masa lalunya menghalanginya untuk meraih apa yang Tuhan telah persiapkan di masa depannya. Bahkan dia mengatakan di dalam surat Filipi 3 ayat 13b, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Seperti Paulus yang langsung memulai memberitakan Injil setelah perjumpaannya dengan Yesus. Buatlah keputusan konkret untuk memulai awal baru. Ini bisa berupa memperbaiki hubungan, mengambil komitmen baru dalam pelayanan, atau memulai kebiasaan rohani yang membangun. Renungkan janji Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang membuat kita menjadi ciptaan baru, kita dapat melangkah maju dengan keyakinan. Bahkan di tengah ketidakpastian pun, hidup kita tidak lagi ditentukan kesalahan masa lalu, tetapi oleh kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. Tahun baru adalah peluang untuk menghidupi awal yang baru.
bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan percaya pada penyertaan Tuhan yang setia. Katakan amin. Biarlah setiap langkah di tahun ini menjadi kesaksian akan karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama sejenak kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, di tahun yang baru ini kami berdoa kepadamu supaya hidup kami semakin mendekat kepada Tuhan, dan hari-hari di dalam hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa Tuhanlah yang merancangkan kami, menjadikan hidup kami hidup yang diperbarui oleh firman-Mu. Biarkanlah hidup kami merasakan kasih Allah yang begitu besar, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.